Oke, ketegangan dimulai. Pada masa pimpinan Fulgencio Batista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di Exoshow. Ya, kali ini kita akan membahas tentang krisis Kuba yang terjadi pada Uni Soviet pada tahun 1959. Penjelasan selengkapnya akan ada setelah ini. The shit's about to go down. Krisis Kuba terjadi pada tahun 1959, tepatnya pada bulan Januari. Gerakan 26 Juli yang berhaluan komunis, pimpinan dari Fidel Castro, berhasil merebut kekuasaan dari rezim Fulgencio Batista yang mendapat dukungan penuh dari negara Amerika Serikat. Castro merebut rezim Batista karena sejumlah faktor yang memicu perubahan politik dan sosial pada masa pimpinan Fulgencio Batista. Adapun hal-hal yang menyebabkan Castro merebut rezim Batista antara lain adalah korupsi dan ketidakpuasan masyarakat. Pemerintahan Batista dikenal karena tingkat yang tinggi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang otoriter. Batista memerintah Kuba dengan tangan besi dan memperkaya dirinya sendiri serta kroni-kroninya. Yang kedua adalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Nah, selama pemerintahan Batista, ada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi itu tuh semakin memburuk di daerah itu. Terus ada juga kekayaan dan kekuasaan yang terpusat pada segelintir orang. Sementara mayoritas masyarakat itu hidup dalam kemiskinan. Selanjutnya yaitu kritik terhadap ketergantungan pada Amerika Serikat. Batista dikenal sebagai sekutu Amerika Serikat dan sangat bergantung pada dukungan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat. Kalau nggak salah, Fidel Castro itu punya gerakan revolusi ya? Iya. Gerakan revolusinya itu menentang ketergantungan dan menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Kuba. Tidak hanya itu, karisma Fidel Castro dan retoriknya nasionalis. Fidel Castro memiliki karisma dan kemampuan berbicara yang kuat. Ia menggunakan retorika nasionalis dan janji-janji perubahan untuk memenangkan dukungan dari masyarakat. Terus akhirnya gerakan revolusioner yang dipimpin Fidel Castro itu kayak gimana? Dia berhasil menggulingkan rezim Batista pada tahun 1959. Dia juga membuka jalan bagi perubahan besar yang ada di Kuba. Pergantian kekuasaan tidak membuat hubungan diplomatik Kuba dan Amerika Serikat terhenti. Terus ketegangan baru yang terjadi setelah merebut kekuasaan di Kuba tahun 1959 itu gimana sih? Pada saat itu pemimpin revolusioner sayap kiri, Fidel Castro, bersekutu dengan Uni Soviet yang berencana untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada Amerika Serikat dan menjalin hubungan yang erat dengan Uni Soviet. Terus pas periode ini tuh AS sama Uni Soviet itu kalau nggak salah terlibat juga dalam perang dingin ya? Ya, pada Maret 1960, Kuba mulai melakukan negosiasi pembelian senjata dengan Eropa Timur. Termasuk Uni Soviet? Ya, termasuk Uni Soviet, dan akhirnya Amerika Serikat mengajukan keberatan akan pembelian tersebut. Namun tidak ditanggapi oleh Fidel. Oh iya, pernah dengar kalau itu nggak ditanggapi sama Fidel Castro sih. Terus, karena keadaan militer dan ekonomi Kuba itu sangat bergantung ya pada Uni Soviet. Dan pada periode ini Uni Soviet dan AS terlibat pada perang dingin. Iya, pada saat masa itu Uni Soviet sama Amerika Serikat memang masih terlibat dalam keadaan perang dingin. Terus ketegangan itu tuh kayak dipicu apa sih? Oke, ketegangan dimulai. Ketegangan ini dimulai pada saat Castro berhasil merebut kekuasaan Batista, yang dimana Castro merupakan seorang komunis yang memimpin revolusi dan menjadi pemimpin Kuba.
Terus hal ini tuh memicu ketegangan antara Amerika Serikat yang anti-komunis. Kemudian, Fulgencio Batista, mantan diktator Kuba yang digulingkan oleh Castro, melarikan diri dari negara tersebut. Kamu tahu nggak akibatnya? Akibat dari Dia melarikan diri. ya, akibatnya yaitu pada Januari 1961, Eisenhower memutus hubungan diplomatik dengan Kuba. Amerika Serikat meluncurkan serangan darat untuk menggulingkan Castro. Hal ini membuat Kuba semakin dekat dengan Uni Soviet. Terus ada juga kalau nggak salah peran Kuba ini juga disebut dengan investasi di Teluk Babi ya. Invasi. Iya, invasi ya, sorry. Invasi Teluk Babi. Ya, pada April 1961, di bawah presiden yang baru yaitu John F. Kennedy atau CIA dalam rangka menggulingkan Castro dan mulai menginvasi pulau-pulau yang ada di Teluk Babi dan wilayah Larga di Provinsi Las Villas. Terus pada 17 April 1961, sekitar 1.500 brigade pelarian Kuba yang didanai dan dilatih oleh Badan Intelijen AS atau CIA mendarat di pantai selatan Kuba di Teluk Babi. Mereka berharap akan mendapatkan dukungan dari penduduk setempat dan bermaksud melintas pulau itu menuju Havana. Tapi invasi ini gagal karena kurangnya dukungan ras masyarakat dan ketidakkoordinasian antara pasukan invasi ya. Iya, jelas. Terus akibatnya itu ada apa aja sih? Akibat dari invasi Teluk Babi juga memperkuat posisi Fidel Castro dan dia meningkatkan ketegangan antara Kuba dan Amerika Serikat selama banyak. Peristiwa ini juga menunjukkan ketegangan ideologis dan geopolitik antara blok barat yaitu Amerika Serikat dan blok timur Uni Soviet. Oke. Selanjutnya yaitu pangkalan senjata militer Uni Soviet di Kuba. Pada tahun 1962, Uni Soviet diam-diam mulai membangun pangkalan rudal nuklir di Kuba. Tujuannya itu apa sih mereka membangun pangkalan militer itu? Tujuannya, Uni Soviet ingin melindungi Kuba dari serangan Amerika Serikat dan meningkatkan kekuatan nuklirnya di kawasan Amerika. Karena pada 14 Oktober 1962, pesawat mata-mata Amerika Serikat melintasi langit Kuba dan ia menemukan rudal balistik yang tengah dirakit oleh Uni Soviet bersama para pejabat. Iya, para pejabat-pejabatnya yang di sana nggak sih? Terus selama 2 minggu berikutnya itu kalau nggak salah Presiden John F. Kennedy atau Presiden Amerika Serikat pada saat itu bersama para pejabat negara terus berdiskusi tentang keberadaan rudal nuklir yang hanya berjarak 90 mil dari pantai. Ya. Terus juga itu meningkatkan ketegangan sehingga dunia berada di ambang-ambing nuklir. Iya. Terus kan ini udah masalah-masalah krisis Kuba itu. Mereka itu menyelesaikannya kayak gimana sih? Solusi apa sih yang mereka dapetin tuh? Amerika Serikat pada saat itu memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang lebih terukur. Oke. Presiden Kennedy memutuskan untuk memblokade laut di sekitar Kuba dan menyatakan bahwa Amerika Serikat siap menggunakan kekuatan militer yang diperlukan untuk menetralisir ancaman terhadap negaranya. Terus mereka kan udah negosiasi insentif nih. Ya. Terus selanjutnya tuh kayak gimana? Ya, selanjutnya Uni Soviet menyetujui adanya negosiasi tersebut karena untuk menarik rudal dari Kuba, dan Amerika Serikat pun setuju untuk tidak menyerang Kuba dan menarik rudal dari Italia dan Turki. Keberadaan perang senjata militer di rudal di Uni Soviet ya menjadi salah satu pemicu utama terjadinya krisis rudal Kuba. Terus mereka itu berakhir tuh pada dapat sih? Berakhirnya tuh kalau nggak salah berakhirnya seingat saya pada 28 Oktober 1992. Kalau nggak salah itu pemimpin Uni Soviet ya? Iya, kita Khrushchev. Iya, itu benar setuju untuk menarik rudal mereka dari Amerika Serikat. Bukan dari Amerika Serikat. Dia menarik rudalnya dari Kuba lebih tepatnya. Oh iya, dari Kuba. Terus kalau nggak salah juga penarikan rudal ini dilakukan secara bertahap ya? Ya, dan diverifikasi oleh Amerika Serikat oleh inspeksi udara.
Terus sebagai imbalan adanya negosiasi itu apa sih? Kan mereka kan bernegosiasi nih, nggak mungkin kan nggak ada timbal balik antara satu sama lain. Ya, Amerika Serikat pada saat itu berjanji untuk tidak menyerang Kuba dan menarik brutal Jupiternya dari Turki. Selanjutnya dari adanya itu Ada pembukaan kembali. hubungan diplomat. Pada tahun 1975, Amerika Serikat dan Kuba membuka kembali hubungan diplomatik yang sempat terputus sejak tahun 1961. Ya, pembukaan kembali hubungan ini itu ditandai dengan pembukaan kedutaan besar di kedutaan. Kedua negara. Terus ada juga normalisasi hubungan antara keduanya ya. Pada tahun 2014, Amerika Serikat dan Kuba memulai proses normalisasi hubungan. Proses ini meliputi pelonggaran embargo ekonomi, Dan juga peningkatan kerjasama bilateral dan pembukaan kembali. penerbangan komersial. Ya. Setelah itu ada penandatanganan perjanjian pada tahun 2016. Ya. Amerika Serikat sama Kuba ya tadi? Iya, Amerika Serikat dan Kuba menandatangani perjanjian untuk memulihkan hubungan diplomatik penuh. Perjanjian ini menandai babak baru dalam hubungan kedua negaranya. Berarti mereka tuh nggak berdiri pada tanggal 28 Oktober ya, tapi pada tanggal 20 November 1962, satu tahun setelahnya. Ya. Meskipun krisis ini mengancam dunia dengan perang nuklir, akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang menghindari konflik langsung. Akhirnya mereka damai. Nama tidak sempat terjadi antara Perang gitu. ya. Untung aja kalau jadi Trump dah. Rata semua dunia, Indonesia juga nggak ada kita. Kalau udah terjadi kita tidak ada di sini kan. Kita nggak masuk wanita. Iya. Itu aja. Sini kayaknya yang lebih tepatnya. Kan saya yang ngomong. Ini kira-kira kita pembahasannya udah belum ya? Apa masih ada lagi ya terkait yang perlu kita bahas tentang perang krisis ini? Saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Kalau kalian ingin pembahasan lebih lanjut, silakan komen untuk part 2-nya. Jangan lupa subscribe juga di bawah ini. Ya. Oh, jangan lupa juga like, comment, and share. Ting ting. Oke. Selamat apa? Selamat menonton dari saya. Menonton dan terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Kita berharap informasi-informasi ini dapat membantu kalian. Saya menjadi tertarik kalian terhadap sejarah yang ada di dunia, tidak hanya pada sejarah Indonesia. Share aja. Kan pasti ada sejarah peminatan sama sejarah wajib tuh ya. Ya, sejarah ceritian. Here, make Knock it off at your Hamdan, kamu lagi apa Hamdan? Kamu cek kelompok ya, Adit. Adit sini, aduh. Biasa buat materi ini. Iya, harusnya tunjukkan visi. Lagi buat backgroundnya ya Dim ya Adim. Oh Dim. Ini ada Ajeng. Aku lagi nonton TV. Hamdan mana?